Selamat pagi, Bu. Iya, alhamdulillah hari ini kita ketemu ya, sesuai jadwal ya. Iya, Bu. Ya, hari ini rencananya saya ingin melihat atau mensupervisor kegiatan coaching Ibu bersama rekan Ibu ya. Iya, Bu. Iya. Kira-kira persiapan apa saja nih yang sudah Ibu siapkan untuk kegiatan coaching nanti? Saya sudah berdiskusi dengan coach saya tentang topiknya aja sih, Bu, tapi belum ke permasalahan secara spesifiknya apa. Saya berhubung tentang kegiatan observasi saya mengenai kegiatan coaching Ibu hari ini ya. Pertama-tama saya ingin menyampaikan apa saja sih yang saya nilai dalam kegiatan coaching Ibu. Nah, di sini kan ada 3 kegiatan nih yang ingin saya nilai. Yang pertama bagian prasupervisi, kemudian bagian observasi serta pasca percakapan. Nah, dari penilaian-penilaian ini yang saya lakukan ada penilaiannya itu meliputi sesuatu yang tidak dilakukan atau sesuatu yang sudah dilakukan namun belum sesuai dengan prinsip coaching, dan juga bisa sudah dilakukan dan sesuai dengan prinsip coaching yang kita pelajari kemarin. Kemudian dari sini ya Bu ya, kira-kira kompetensi apa sih yang sudah Ibu miliki sebagai coaching? Oh iya. Dari kompetensi yang sudah saya miliki ya, Bu ya, sebenarnya sih belum terlalu dalam banget gitu ya, Bu ya, karena kan ini suatu hal yang baru bagi kami ya, Bu ya. Dalam kompetensi coaching ini ada 3 yang saya tahu. Yang pertama kehadiran penuh atau present, yang kedua mendengar secara aktif, yang ketiga memberikan pertanyaan yang berbobot gitu, Bu ya. Ya, 3 itu, Bu. Jadi yang dari kegiatan coaching ini yang mana nih yang lebih dominan kira-kira akan Ibu munculkan nih? Oh iya. Karena kemungkinan menurut saya kehadiran penuh itu sangat mendorong proses coaching supaya lebih maksimal hasilnya, Bu. Jadi mungkin saya akan itu dulu, Bu, yang kehadiran secara penuh itu. Iya, jadi Ibu memilih bagian presence-nya ya, Bu Iya, ya, present. agar kegiatan coaching nanti Ibu bisa memaksimalkan bagian-bagian yang lain ya. Iya. Mudah-mudahan kegiatan coaching Ibu bersama coach Ibu hari ini berjalan lancar ya, Bu ya. Iya. Gimana perannya? Sudah datang atau belum? Kayaknya tadi saya berjanjinya jam 10 ya, Bu. Kira-kira nanti beliau akan datang sebentar lagi. Iya, ya. Selamat Bu. Nanti saya akan melihat proses coaching Ibu, dan seperti yang saya katakan tadi, penilaiannya ada 3, prasopervisi, observasi, serta pasca percakapan. Ya, selamat menjalankan coaching hari ini. Iya, Bu. Terima kasih banyak, Bu. Iya, sama-sama. Assalamualaikum, Bu Farida. Waalaikumsalam, Bu Dati. Selamat siang. Terima kasih sudah datang di kegiatan pertemuan kita pada hari ini ya, Bu Farida. Iya. Sesuai dengan yang sudah kita sepakati, apa nih yang ingin kita bicarakan, Bu, hari ini? Ini Bu, saya mau cerita aja sih sedikit. Mudah-mudahan melalui proses coaching ini dapat pencerahan gitu ya. Selama ini ketika saya melakukan pembelajaran di kelas, menurut saya anak-anak saya itu kurang aktif, Bu. Jadi saya ingin bagaimana anak-anak itu supaya lebih aktif. Menurut Bu Farida, keaktifan anak di kelas itu seperti apa sih, Bu? Keaktifan di kelas yang saya harapkan adalah yang pertama mungkin Bu ya, ketika saya melakukan proses pembelajaran, anak-anak itu satu aktif bertanya, Bu. Misalnya adakah hal-hal yang ingin ditanyakan atau adakah hal-hal lagi yang belum kalian pahami. Jadi saya tuh inginnya mereka tuh ngacung, Bu, bertanya seperti itu. Tapi kenyataannya tidak seperti itu, Bu. Mereka agak entah karena takut atau bagaimana, jadi dia tidak
apa itu Bu, tidak berani mengacung tangan untuk bertanya. Paling misalnya saya tanyakan Bu Datia, adakah yang ingin ditanyakan? Iya gitu Bu, paling ada 1-2 orang yang mau bertanya. Oh, berarti dari cerita ibu nih tadi saya dapat menyimpulkan bahwa anak ibu kurang merespon gitu Bu ya dalam kegiatan, baik mengeluarkan pertanyaan ataupun dari menjawab pertanyaan. Iya. Nah, dari percakapan kita ini nih, apa yang ingin ibu harapkan nanti, yang ingin ibu dapatkan dari akhir percakapan kita? Saya ingin memperoleh ide atau strategi apa yang bisa saya lakukan Bu Datia supaya anak-anak saya itu tadi, anak-anak di kelas saya itu bisa lebih aktif Bu, aktif bertanya dan juga aktif dalam menjawab pertanyaan. Berarti nanti harapan ibu ingin meningkatkan lagi gitu respon anak. Iya. Jadi nih karena ibu ingin memiliki harapan, berarti ibu sudah memiliki tingkatan atau level. Nah, level sekarang nih kira-kira di level berapa dan nanti akan di harapan ibu mau ke level berapa Bu? Sepertinya menurut saya sih Bu ya, asumsi ya Bu ya, mungkin saat ini di level 5 mungkin Bu, dan saya ingin ya di level 7 atau 8 lah, di awal-awal ini sudah bagus Bu Dati. Nah, nanti berarti ibu sudah memiliki level yang ibu inginkan Bu ya. Nah, kira-kira nih sampai sekarang apa yang sudah ibu lakukan Ibu dengan pencapaian level 5 itu Bu, yang sudah ibu lakukan? Ya, saya sudah melakukan pembelajaran itu sesuai dengan rencana pembelajaran yang sudah dirancang Bu ya, sesuai dengan alurnya seperti itu. Dan saya juga berusaha Bu memberikan pembelajaran yang menurut saya itu menarik bagi anak-anak. Tapi untuk saat ini nampaknya belum cukup berhasil Bu. Anak-anak masih terlihat pasif, tidak aktif ketika proses pembelajaran. Oh iya, berarti ini ibu sudah melakukan perencanaan dengan baik, melakukan metode kegiatan dengan bervariasi, namun belum menghasilkan bukannya tidak Bu ya, belum menghasilkan hasil yang maksimal. Nah iya, sekarang nih kira-kira strategi baru atau langkah baru apa nih yang ingin ibu lakukan dalam memperbaiki respon anak tadi Bu? Kira-kira apa yang ingin ibu lakukan? Saya tadi ingin supaya anak-anak itu aktif bertanya Bu ya, atau aktif menjawab pertanyaan. Mungkin yang bisa saya lakukan Bu ya, kalau dilihat Bu ya, anak-anak itu sepertinya takut mengajukan pertanyaan, takut salah gitu Bu, takut salah dalam menjawab pertanyaan ataupun melontarkan pertanyaan. Jadi nanti mungkin langkah-langkahnya adalah yang pertama, saya akan melatih mereka untuk bertanya Bu ya, dengan cara saya meminta mereka untuk menuliskan dulu Bu pertanyaannya. Ya, saya akan meminta setiap anak untuk menuliskan pertanyaan, dan nanti anak-anak itu diberikan kesempatan untuk memberikan pertanyaan kepada saya. Saya berharap dengan seperti itu, kan kalau sudah ditulis pertanyaannya kan sudah ada Bu ya, sudah di kertas, jadi mereka hanya menyampaikan gitu. Jadi menurut saya itu bisa mengurangi rasa kekhawatiran dan ketakutan mereka dalam melakukan kesalahan dalam bertanya. Mungkin itu Bu Dati yang bisa saya lakukan. Dari rencana ibu tadi, ibu ingin melakukan strategi baru, yaitu menuliskan pertanyaan di kertas lalu membacakan kepada guru gitu Bu ya. Iya. Nah iya, kira-kira Bu kapan itu akan dilakukan Bu? Karena ini hal penting yang menyangkut pembelajaran, saya ingin secepatnya Bu ya.
Pokoknya setelah ini ketika ada jam pelajaran, insya Allah saya akan segera melaksanakannya. Langsung Bu ya, Iya. wah hebat sekali Ibu. Artinya Ibu sudah menemukan strategi yang tepat untuk meningkatkan keaktifan anak tadi yang secara respon mungkin anak tadi kurang merespon, dan Ibu sudah alhamdulillah mendapatkan strateginya dan ingin secepatnya mencoba gitu Bu. Iya, Ya, Bu. sangat bagus sekali Bu. Nah, dari percakapan kita dari awal sampai strategi yang akan Ibu lakukan dan rencana yang sudah Ibu buat, apa nih perasaan Ibu, bagaimana dengan kekhawatiran Ibu itu, apa Ibu sudah menemukan solusi atau bagaimana? Iya Bu, alhamdulillah setelah melalui proses percakapan kita ini, walaupun singkat ya Bu Dati ya, saya merasa, yang jelas saya merasa nyaman, plong ya, dan saya merasa sangat terbantu, dan melalui pertanyaan-pertanyaan Ibu yang bersifat eksploratif, saya menemukan ide untuk meningkatkan keaktifan siswa yang saya inginkan, yang tadi aktif bertanya ataupun aktif memberikan pertanyaan atau menjawab pertanyaan tadi Bu. Jadi yang akan saya lakukan adalah satu, saya meminta siswa untuk menuliskan pertanyaan di kertas, dan yang kedua adalah meminta anak tersebut untuk membacakan Bu. Jadi seperti bertanya padahal membacakan pertanyaan yang ada di kertas itu. Dan itu insya Allah akan saya latih terus Bu, supaya terbiasa, terlatih, sehingga nanti di kemudian hari saya berharap mereka sudah tidak pakai kertas lagi. Iya, alhamdulillah Bu ya. Mungkin karena Ibu sudah menemukan solusi dari permasalahan Ibu menemukan solusinya sendiri dan saya cuma mengarahkan. Nah, mungkin sampai di sini pertemuan kita pada hari ini. Salah hilap mohon dimaafkan ya Bu ya. Tapi saya Terima nanti kasih banyak loh Bu Dati sudah meluangkan waktu iya Bu. mendengarkan keluh kesah saya. Iya, tapi nanti saya mau bertemu Ibu lagi ya Bu ya. Setelah Ibu melakukan strategi tadi, saya juga mau tahu nih bagaimana hasil dari kegiatan ini. Iya Bu, insya Allah Bu. Iya. Gimana tadi Bu Maulidati? Proses coaching dengan rekan sejawatnya tadi? Alhamdulillah Ibu, Koci sudah menemukan strategi dalam memecahkan masalahnya. Ya, tadi saya juga melihat Ibu berhasil ya menggali potensi si coach tadi sehingga dia mampu mengeluarkan ide-ide dalam pembelajarannya. Ya, tadi saya lihat juga proses pembelajaran proses coaching Ibu terhadap pembelajaran si coach tadi sudah sesuai dengan alur programnya. Dan dari tujuannya tadi sudah jelas terlihat, kemudian dari segi cara Ibu mengidentifikasi masalah tadi, saya juga sudah melihat sudah Ibu sudah bisa. Kemudian dari segi tanggung jawabnya juga sudah mencapai Ibu. Bagus sekali. Iya. Kemudian ini tadi kan dari awal tadi kita membicarakan tentang indikator ya, indikator keberhasilan Ibu. Tadi indikator Ibu tadi mengenai apa ya? Kehadiran secara penuh Bu, itu kompetensi Bu. Oh iya, kompetensinya di situ. Ibu dari itu tadi kira-kira menurut Ibu sendiri dulu, apakah Ibu sudah terlaksana? Sudah mencapai atau rasa puas sudah dari itu tadi Bu? Iya. Tentunya saya tadi melakukannya secara semaksimal mungkin yang sebisa saya ya Bu ya. Tapi saya belum merasa sempurna gitu Bu. Namun saya mengusahakan semuanya berjalan sesuai dengan rencana. Dalam kompetensi kehadiran secara penuh atau present, indikatornya tadi kan berfokus menyelesaikan masalah sudah saya usahakan, menangkap lawan bicara juga sudah saya usahakan, dan tidak melakukan hal-hal lain. Nah, itu kiranya sudah saya lakukan Bu di dalam percakapan tadi. Ya, yang tadi dari pengamatan saya tadi sesuai dengan penilaian Ibu ya. Jadi di sini saya juga memberikan penilaian bahwa dari kegiatan kompetensi yang ingin Ibu capai tadi mengenai saya melihat ya kalau Ibu itu sudah memaksimalkannya. Ibu,
saya bisa melihat dari gerak tubuh ibu, dari gaya tangan ibu menanggapi, kemudian dari cara tatapan mata ibu juga terhadap coach tadi sudah sangat pas, sudah sangat sesuai dengan dengan seharusnya gitu. Terima kasih banyak Ibu. Nah, kira-kira itu kan kompetensi yang pertama. Kira-kira kompetensi selanjutnya nih dari kegiatan coaching ini ada nggak yang pengen ibu tingkatkan gitu? Iya, kalau saya sih Bu ya, kemungkinan yang akan saya tingkatkan lagi yaitu memberikan pertanyaan yang berbobot Bu. Itu mungkin yang akan saya tingkatkan lagi. Ya. Kayak gitu ya Bu. Mengapa kira-kira ibu memilih kayak gitu? Karena kan dari kita memberikan pertanyaan yang berbobot, maka kita akan secara mudah memecahkan masalah Ibu, memecahkan masalah dari coach kita. Walaupun kita kadang kita tahu ada alur tirta, namun apabila alur itu tidak terlaksana dengan baik dan coach tidak bisa memberikan pertanyaan yang berbobot, maka mungkin tidak akan menyelesaikan masalah Ibu. Menurut saya seperti itu. Bagus sekali ya. Memberikan pertanyaan berbobot ini juga salah satu kunci ya dari keberhasilan proses coaching. Karena kan kita sebagai coach harus bisa menggali potensi si coach itu ya, dari pertanyaan-pertanyaan berbobot tadi. Ya, Tadi saya lihat juga ibu sudah berhasil menggali potensi itu. Kira-kira kegiatan coaching hari ini saya anggap nih kegiatan ibu hari ini saya anggap berhasil. Iya, terima kasih. Ya, Bu. mudah-mudahan kegiatan coaching selanjutnya ibu bisa lebih meningkatkan kompetensi ibu yang ibu rasa kurang. Terima kasih Bu. Ya, mungkin sampai di sini dulu ya pertemuan kita. Di lain waktu mungkin bisa lagi kita melakukan supervisi lagi yang kegiatan coaching. Siap. Terima kasih Bu. Sama-sama.